selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Kali ini kita belajar mengenai dinamika rotasi. Ini khusus untuk kelas 11 IPA ya. Dan bagus juga untuk kelas 12 IPA yang akan menghadapi banyak ujian ke depannya. Oke, dalam dinamika rotasi, yang pertama kita bahas itu adalah nanti namanya momen gaya atau torsi ya. Torsi itu adalah penyebab benda bergerak rotasi atau berputar. Kita akan ada seperti ini, ada batang, porosnya di P, jaraknya R, ada gaya F dengan sudut theta terhadap batang. Maka untuk mencari torsinya, torsi sama dengan F dikali R sin theta, itu rumusnya. Di mana torsi itu satuannya Newton meter, F itu gaya, force Newton, R itu dengan gaya satuannya meter, atau jarak tidak lurus gaya terhadap poros. Jarak tidak lurus ya. Oke, untuk mengingatkan kita nantinya, cos itu adalah sudut yang diapit ya, sedangkan sinus adalah tidak mengapit gitu ya. Cosnya perlu kita ingat nanti ada ini masalah vektor. Dia akan positif jika searah jarum jam dan negatif jika berlawanan jarum jam. Sebenarnya ada beberapa buku yang menyatakan sebaliknya, positif berlawan arah jarum jam, negatif jika searah jarum jam. Tidak masalah. Yang pasti kita ingat ini adalah vektor. Artinya kalau kita bilang searah jarum jam itu positif, maka yang berlawanan arah jarum jam itu nilainya negatif ya. Dan juga kita ingat adalah torsinya itu akan nol nantinya jika gayanya itu di poros, gayanya menuju poros, dan gayanya itu menjauhi poros. Itu dia. Oke. Kita kerjakan contoh soal 1 seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Ada panjang batang A, ini dia. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan CD 0,5, berarti panjang batang berapa itu? 0,5, 0,5, 0,5. Berarti 1,5 ya. 1,5. Baru dan masa batang diabaikan, maka momen gaya total terhadap titik B gitu ya. Ditanya berapalah momen gaya terhadap titik B. Oke, coba kita kerjakan ya. Jadi inilah katanya porosnya. Titik B ini poros ini. Ini porosnya ya. Ini porosnya gitu ya. Titik B adalah poros. Jadi di sini dia diputar ya. Nah, gitu ya. Oke, kita poros ya. Jadi ditanya berapalah sigma, ini berapalah sigma tau di B ini yang ditanya. Oke, berapa ini? Oke. Ingat ada berapa gaya ini? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kita jawab aja langsung. Jawab ya, ini gampang ini. Sigma torsi di B itu sama dengan ya torsi A tambah torsi B. Karena ini kan di B ya. Nanti torsinya itu positif ya, karena searah jarum jam. Jam kan berputar seperti ini ya. Ya kan? Jam kan berputar seperti ini ya. Torsi B berapa? 0 gitu ya, 0. Kenapa? Karena pada poros gitu. Torsi C itu negatif. Bayangkan di sini pusat jam itu, kalau di sini harusnya kan dia ke bawah ya. Cuma di sini dia makanya negatif, maka ini dikurang torsi C. Torsi D gimana? Ingat jam berputar ke sini ya. Ingat ini porosnya. Oke, maka tambah dengan torsi D. Oke. Kalau dapat seperti ini tinggal kita mainkan. Berarti ini adalah FA dikali dengan RA. Ini tambah 0 ya. Karena pada poros dikurang. Torsi C berarti FC dikali RC. Ini tambah FD dikali RD. Itu dia. Oke, sama dengan FA berapa? 20 ya. 20. RA-nya tadi 0,5 ya. Jadi ini masing-masing 0,5 ini.
0,5. Ini pun 0,5 tadi. Ini pun 0,5. Berarti kita kalikan dengan 0,5 di sini. Ini 0 udah dikurang. FC itu 10 ya. 10. RC-nya, jadi jarak FC ke poros 0,5 juga ya. 0,5. FD 40. RD kan D ke B itu kan 0,5 tambah 0,5 ya, berarti 1 ya. Ini kali 1. Oke, tinggal kita kalikan. Ini berapa ini? 20 kali 0,5 adalah 10. Ini dikurang 5 ditambah 40. Maka sigma torsi di titik B itu sama dengan ini. 10 kurang 5 tambah 40. Iya. 45 ya. Ini 45 ya. 45 Newton meter. Itulah jawabannya. Oke. Gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Seperti ini. Jika jarak O dengan Q itu 5 meter dan PQ ya 2 meter, berarti OP 3 meter ya. Hitung besarnya torsi total terhadap O gitu. Oke, nggak masalah. Jadi katanya O dengan ini ya, O dengan Q 5 meter, sedangkan PQ 2 meter, berarti tadi ini adalah 3 meter ya. Ini di sini 3 meter, karena tadi 0,2 meter ini, maka keluarnya 5 meter ya. Oke. Ada F1 5 Newton, F2 10 Newton, F3 20 Newton, tapi pada sudutnya 30 derajat gitu. Hitung besarnya torsi total terhadap titik O gitu. Jadi ini porosnya ya. Nah, ini dia. Jadi ini porosnya. Ini poros. Oke. Jadi yang pertama kita cari adalah ini. Ini kan nanti 0 ya, torsi 1. Torsi 2-nya gimana? Negatif ya. Karena kenapa? Jam harus berputar ke sini kan? Dia melawan arah jarum jam. Ini gimana? Positif ya. Oke. Maka ini. Tanya sigma torsi di O itu berapa? Oke, langsung aja kita jawab. Sigma torsi di O itu sama dengan tadi ini, abang tuliskan aja nih. Torsi di O dikurang torsi 2 ya. Oke, tambah torsi 3. Torsi akibat gaya 3 ya. Maka ini sama dengan, ini kan 0 ya. Kenapa? Karena pada poros. 0 ini. Dikurang, ini F2 dikali dengan R2. R2 itu artinya jarak F2 ke poros ya, berarti 3 meter nanti ya. Ditambah ini F3 dikali R3. Ada sudutnya, berarti kita masukkan sinus 30. Ini dia. Maka 0 dikurang F2 10, R2 tadi 3 ya kan, tambah F3 20. R3 nya berapa? R3 nya 5. 3 tambah 2 ya, berarti 5. Sin 30 itu sama dengan setengah. Oke, ini dia. 0 ini jadi minus 30 ya kan, ditambah ini habis, berarti berapa ini? 50. Oke. Minus 30 tambah 20 adalah hasilnya 20 Newton meter. Itu dia, gampang ya. Itulah soal mengenai torsi atau momen gaya. Oke. Sekarang kita masuk mengenai momen inersia ya. Momen inersia itu apa gitu? Momen inersia itu adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar. Dengan catatan, note, kelembaman adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya ya. Jadi bahasa pasarnya, momen inersia itu adalah kemalasan benda untuk bergerak ya, malas bendanya untuk bergerak. Jadi kalau ada orang malas, berarti inersianya tinggi sekali gitu ya. Inersia dirumuskan dengan K dikali mr kuadrat
di mana I momen inersia kilogram meter kuadrat, M-nya massa partikel kilogram, dan R adalah jarak partikel sumbu putar ya. Adalah konstanta inersia. Ingat tadi, kalau momen inersia besar, maka dia sulit untuk berputar, sedangkan kecil gampang untuk diputar. Itu dia. Nah, susah ya. Sekarang ada lagi momen inersia pada partikel titik ini. Ada titik sembarangan misalnya seperti ini, M, partikel M, dengan jarak R terhadap suatu sumbu putar, maka inersianya mr kuadrat. Artinya apa? K-nya sama dengan 1. Langsung ke contoh soal. Ada soal seperti ini. 4 partikel dihubungkan dengan batang kayu ringan yang masanya diabaikan seperti pada gambar berikut. Ini 1 kg, 2 kg, 2 kg, 1 kg. Oke. Jika jarak antar partikel sama, yaitu 20 cm, berarti ini 20, 20, 20. Oke. Tentukan momen inersia sistem partikel tersebut terhadap poros PQ ya. Terhadap poros PQ. Ini gampang. Jadi ini porosnya. Ini poros ya, ini poros. Poros ya. Ditanya berapalah sigma inersia di PQ ini. Ya. Oke, ini gampang sekali. Yang pertama langsung aja kita mainkan sigma inersia di PQ itu sama dengan yang ada kan ada katakan ini 1 atau katakan ini A, ini titik B, ini titik C, ini titik D ya. Oke. Berarti langsung aja IA ditambah IB ditambah IC ditambah ID sama dengan A terhadap poros kan jaraknya tadi ini berapa? 0,2 ya, masing-masing ini 0,2 meter, 20 cm ya. Ini pun 0,2 meter, ini pun 0,2 meter ya. Oke. Maka IA berarti MA dikali RA kuadrat ini tambah MB dikali RB kuadrat tambah MC RC kuadrat tambah MD dikali RD kuadrat. Oke. Kita tinggal masukkan MA-nya tadi 1, RA-nya 0,2 kuadrat ya, 0,2 kuadrat ini. 0,2 kuadrat tambah MB-nya ini 0 ya. Kan RB-nya 0 gitu. Kan sama dia porosnya gitu ya, pada dia porosnya. MC-nya itu 0,2, RC-nya itu 0,2 juga, 0,2 kuadrat. Ditambah MD tadi itu 1 ya, 1 ya, 1 dikali RD kuadrat, arti 0,4 kuadrat ya, 0,4 kuadrat. Sorry, MC tadi berapa? Sorry, ini 2 tadi ya, sorry ini 2 ini ya. Sama dengan 0,2 kuadrat itu 0,04 ya, tambah 0. Tambah tadi ingat ini 2 tadi ya, sorry. MC-nya kan 2 ya. 0,4 0,04 dikali 2 hasilnya 0,08 ditambah 0,4 kuadrat kali 1 itu 0,16. Oke. Kita jumlahkan ini berapa hasilnya nih? 0,04 dikali 0,16 itu 0,2 ya. Ditambah 0,08 berarti hasilnya itu 0,28 ya. Oke. Newton meter hasilnya. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita masuk momen inersia pada benda tegar. Ada beberapa benda nanti, misalkan ada cakram kejal diputar pada titik pusat, maka inersianya itu dirumuskan dengan setengah mr kuadrat. Ada lagi silinder diputar pada garis sumbu pusat sumbunya, maka ini rumusnya setengah mr kuadrat jika silinder kejal, silinder berongga itu adalah setengah mr kuadrat. Batang homogen diputar pada pusat. Ini dia, 1/12 ml kuadrat, M-nya massa, L-nya panjang batang ya. Batang homogen diputar pada ujungnya, itu nanti seperti ini diputar pada ujungnya. Jadi ini diputar di sini.
Kalau di pusat ini tadi putar sini, kalau diputar di ujung, 1/3 ml kuadrat. L-nya panjang daripada batangnya. Bola, yang pertama bola pejal, inersianya 2/5 kuadrat. Bola berongga itu I dengan 2/3 ml kuadrat. Itu dia. Oke. Sekarang kita masuk ke rumah sumbu sejajar, menghitung momen inersia benda sembarang poros ya. I sama dengan di pusat ditambah MD kuadrat. Jadi gini dia maksudnya. Misalkan ini batang ya. Kalau misalkan ini kan ini katakan ini pusatnya ya. Ini pusatnya, ini pusat ya. Katakan ini pusatnya. Nah, kalau misalkan dia diputar di sini dia. Nah, diputar di sini. Dia diputar nggak di pusat ya, diputar di sini dia. Nah, ini dia. Diputar di sini. D-nya itu adalah jarak sumbu putar ke pusat ini dia. Inilah disebut dengan D nantinya. Oke, ya. Jarak sumbu pusat ke massa tadi, M-nya massa benda ya. Untuk soal 4. Suatu batang homogen bermassa 4 kg dengan panjang 3 meter diputar melalui poros yang tegak lurus batang dan terletak 1 meter dari salah satu ujung batang. Momen inersia batang tersebut adalah berapa gitu. Kerjakan ya. Jadi katanya ada batang, katakan ini batang ini. Seperti ini ya. Ini batangnya. Masanya katanya ada tadi ya, masanya itu adalah 4 kg. Ini 4 kg. Panjangnya 3 meter. Jadi kalau inilah pusatnya, kita taruh ini pusatnya ya. Ini pusat ya. Berarti masing-masing ini 1,5 meter ya. Kenapa? Karena panjangnya tadi 3 meter. Jadi ini 1,5 lagi ke sini 1,5. Diputar melalui poros yang tegak lurus batang dan terletak 1 meter dari salah satu ujung gitu. Katakanlah di sini dia. Ini dia cuma diputar di sini. Di sini dia diputar. Jaraknya katanya 1 meter ini. Ini 1 meter. Oke. Maka berapalah kira-kira D-nya? Tadi kan ke poros kan jaraknya 1,5 ya. Berarti ini tinggallah D-nya itu sama dengan berapa ini? Dia kan 0,5 meter ya. Oke. Momen inersia batang adalah berapa? Oke, langsung aja kita hitung. Tadi rumusnya apa? I sama dengan I di pusat ditambah M D kuadrat. I di pusatnya tadi kalau dia batang homogen 1/12 ya. M dikali panjang kuadrat tambah M dikali D kuadrat. Oke. Tinggal kita masukkan 1/12. M-nya. M-nya tadi 4. L-nya itu 3 ya. 3 meter kuadrat. Ditambah M-nya tadi 4. D-nya 0,5. Kita kuadratkan. Oke, ini dia. Oke, 4 ini. 4 dikali 9, 36. Dibagi 12, 3 ya. 3 ditambah 0,5 kuadrat. 0,25 dikali 4, 1 ya. 1. Maka hasilnya inilah 4 1 kg meter kuadrat. Nah, itu dia. Oke. Itulah dulu pertemuan kita hari ini. Di video ini kita akan lanjut di video selanjutnya. Ada nanti dengan energi kinetik rotasi. Ada nanti energi, masih banyak lagi ya. Hubungannya dengan gaya-gaya percepatan gitu, ada masih banyak nanti. Tetap diikuti channel ini. Sampai ketemu ya.